Shalom saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang hukum Taurat. Karena ada yang berkata bahwa ajaran Yesus tentang Taurat dan ajaran Paulus tentang Taurat itu berbeda, bertolak belakang. Karena Yesus justru melakukan hukum Taurat, Paulus justru mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Sehingga seolah-olah bahwa Yesus dan Paulus itu bertentangan. Jadi saya akan coba bahas tentang hukum Taurat, saudara. Tapi sebelum saya menjawab, benarkah bahwa ajaran Yesus dan Paulus terkait hukum Taurat bertolak belakang atau sebenarnya sama? Kita akan coba pahami dulu. Apa itu hukum Taurat? Jadi hukum Taurat merupakan hukum yang seluruhnya ada di dalam kitab Taurat yang disebut mitzvot. Jumlahnya ada 613 dan dapat dibagi menjadi dua bagian, saudara. Yang pertama 248 berupa perintah atau bersifat positif. Yang kedua jumlahnya 365 berupa larangan atau yang bersifat negatif. Belakangan ini ada yang menghitung dan ternyata hanya sisa 77 mitzvot positif atau yang berupa perintah dan 194 mitzvot negatif atau yang berupa larangan yang masih bisa dilaksanakan, diantaranya yang menyangkut apa yang dilakukan saat bangun tidur, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan. Ini terkait pakaian, saudara. Bagaimana mengatur urusan sehari-hari, tentang pernikahan, tentang hari-hari raya dan sabat, tentang ibadah, tentang perlakuan terhadap orang non-Yahudi dan hewan. Jadi tidak semua bisa dilaksanakan lagi. Sebagian mitzvot tidak dilaksanakan, terutama yang berhubungan itu ada dua, saudara. Yang pertama berhubungan dengan bait Allah, misalnya korban-korban dan pelayanan di bait Allah. Karena bait Allah sudah tidak ada lagi saat ini di Yerusalem. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan karena bait Allahnya tidak ada. Kemudian kedua yang terkait tentang prosedur kriminal. Karena negara Israel dewasa ini berbeda dengan kerajaan teokratis Israel zaman dulu. Jadi jelas, sekalipun perintah dalam kitab Taurat ini ingin dilaksanakan saat ini secara sempurna, artinya secara keseluruhan, tetap saja tidak bisa karena situasi dan kondisi saat ini yang sudah tidak lagi mendukung. Jadi itu yang perlu saudara pahami. Jadi hukum Taurat itu tidak hanya 10 perintah Tuhan, saudaranya. Ada 613 perintah dan larangan, totalnya 613. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus tetap melakukan hukum Taurat, seharusnya pahami dulu apa yang dimaksud hukum Taurat. Kemudian 613 ini apa semua isinya, saudara. Nah itu harus dilakukan tiap hari. Kalau seseorang hanya mentaati sabat, mereka ibadah hanya di saat hari Sabtu karena ada aturan sabat. Kemudian mereka bersunat karena dianggap itulah aturan hukum Taurat. Kemudian mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat. Sebaiknya lebih banyak belajar lagi. Pahami dulu. Karena hukum Taurat itu ada 613 yang harus dilakukan tiap hari. Kalau saudara mau melakukan hukum Taurat, saudara harus tahu dulu 613 hukum ini apa saja, kemudian siapkah saudara untuk lakukan itu setiap hari. Nah sekarang kita akan lihat dampak dari pelanggaran hukum Taurat, karena ini ada kaitannya nanti, saudara. Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Yosua 8 ayat 34, sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Jadi kita lihat, saudara, bahwa orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat, konsekuensinya adalah kutukan. Mereka akan hidup di dalam kutuk. Nah kalau kita baca perjanjian lama, saudara, kita bisa lihat bahwa kehidupan bangsa Israel itu sangat kacau, saudara, ya, sangat hancur. Bahkan berkali-kali dinyatakan mereka menerima dampak dari kutukan hukum Taurat. Ada banyak sekali di situ dampaknya, saudara, kalau saudara baca dalam perjanjian lama. Karena ketidakmampuan manusia atau bangsa Israel untuk menggenapi hukum Taurat yang berjumlah 613 ini, saudara.
Sehingga pada akhirnya Elohim, saya pakai kata Elohim saja saudara, sehingga akhirnya Elohim berencana untuk mengubah perjanjiannya yang sudah dituangkan di dalam hukum Taurat atau di dalam 5 kitab Nabi Musa, dan itu disampaikan atau dinubuatkan kepada Nabi Yeremia. Kita bisa baca di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ini yang dimaksud adalah Taurat tadi saudara. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di masa Nabi Yeremia, Elohim sudah menubuatkan bahwa dia akan mengubah perjanjiannya yang sudah dituangkan di dalam 5 kitab Taurat Musa, akan diganti dengan perjanjian yang baru. Jadi itu sudah nubuatan ya saudara. Yang jauh-jauh hari itu sudah disampaikan oleh Elohim. Nah, kapankah perjanjian yang baru ini digenapi? Saudara perhatikan ayat berikut. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ini adalah saat di mana Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya sebelum penyaliban, saudara. Jadi sebelum penyaliban, Yesus itu sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya memperingati hari kematiannya. Kenapa kematian Yesus harus diperingati? Supaya pengikutnya bisa sadar bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa mereka. Darahnya sudah ditumpahkan untuk penebusan dosa, sehingga umatnya seharusnya sadar bahwa mereka tidak boleh lagi berbuat dosa. Jadi itu. Jadi perjanjian baru ini saudara disahkan dengan darah Yesus. Nah, mengapa harus dengan darah? Kita balik lagi kepada aturan di dalam kitab Taurat, saudara. Imamat 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi menurut aturan dalam kitab Taurat, penebusan dosa hanya bisa terjadi jika ada darah atau korban sebagai penebusan. Mengapa menggunakan darah? Karena darah adalah nyawa. Jadi saya jelaskan dulu begini. Konsekuensi dosa ialah kematian. Ingat kisah Adam dan Hawa. Pada saat itu Elohim pernah berfirman atau berkata kepada Adam dan Hawa, jangan memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman Eden. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Jadi konsekuensi terhadap pelanggaran akan firman Tuhan adalah kematian. Itu sudah ditetapkan dari awal penciptaan manusia, saudara. Nah, kematian ini disimbolkan dengan darah. Adanya pertumpahan darah berarti ada kematian. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa darah itu adalah nyawa. Semoga saudara paham maksud saya. Jika korban penebus dosa sudah dilaksanakan, maka otomatis hubungan antara manusia dan Elohim sudah dipulihkan kembali, atau biasa dikatakan bahwa manusia dan Elohim kembali diperdamaikan. Namun fakta yang terjadi ternyata imam pada akhirnya harus terus-menerus mempersembahkan korban karena dosa setiap tahunnya.
Karena bangsa Israel ternyata masih terus saja melanggar aturan dalam kitab Taurat. Bangsa Israel tidak pernah mampu untuk menggenapi hukum Taurat, saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata di dalam Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara harus paham, menghapus dosa yang dimaksudkan Paulus di sini bukan hanya menghapuskan kutuk akibat dosa atau menghapusnya dari kitab perbuatan, saudara. Jadi bukan hanya itu. Yang disebut menghapuskan dosa itu bukan hanya bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa kita, tetapi dosa yang dihapus itu juga dosa-dosa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi dihapus seluruhnya, saudara. Nah, karena darah domba jantan ternyata tidak membuat manusia sadar dan meninggalkan dosa, karena memang darah domba itu tidak bisa menghapus dosa yang ada di pikiran kita dan hati kita. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel terus-menerus berbuat dosa. Maka Elohim mengambil cara lain, yaitu mengorbankan anaknya, yaitu manusia yang lahir dari rahim Maria, sebagai korban penebusan dosa untuk mengganti korban domba atau lembu jantan tersebut, dengan harapan bahwa darah Yesus bukan hanya mampu menghapus dosa secara lahiriah, tetapi juga secara rohaniah. Manusia tidak hanya dilepaskan dari kutuk akibat dosa atau pelanggaran terhadap hukum Taurat, tetapi juga disucikan seluruhnya, baik jiwa maupun tubuhnya dari dosa. Perubahan korban penebusan dosa ini sebenarnya sudah menjadi petunjuk bagi kita bahwa aturan di dalam Taurat memang akan diubah. Karena di dalam Taurat itu yang jadi korban adalah anak domba. Tetapi kemudian Yesus sebagai anak manusia tampil untuk menjadi korban bagi penebusan dosa. Jadi sudah mulai ada perubahan di situ, saudara. Satu aturan diubah, otomatis akan mengubah seluruh hukum itu. Kita akan lihat perubahan-perubahan itu, saudara. Tapi sebenarnya perubahan ini baru bisa digenapi setelah penebusan atau setelah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Setelah darah ditumpahkan, barulah perjanjian yang baru itu mulai dilakukan, ya saudara. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan ini adalah nubuatan untuk nantinya yang akan dilakukan setelah penyaliban. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi Yesus menjelaskan bahwa akan ada hukum yang lain yang jauh lebih tinggi nilainya dan lebih sempurna dibandingkan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu hukum kasih yang terdiri dari dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saya akan kasih contoh beberapa perubahan-perubahan itu, saudara, di mana hukum Taurat diubah menjadi hukum kasih. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah, ini Taurat, saudara. Jangan membunuh. Itu ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini perubahannya, saudara. Ini perubahan atau ini bentuk hukum kasihnya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini ada di dalam kitab Keluaran 20 ayat 14. Tetapi aku berkata kepadamu, ini hukum kasihnya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi orang kalau baru lihat perempuan kemudian punya keinginan atau hasrat, itu sudah berzina namanya, saudara. Untuk yang sudah punya istri misalnya, kemudian melihat perempuan lain kemudian ingin, punya keinginan untuk mengawininya lagi atau memilikinya lagi, itu sudah zina di dalam hati, sekalipun belum terjadi. Kemudian untuk yang belum beristri misalnya,
melihat seorang wanita kemudian berusaha untuk memilikinya dengan hasrat tertentu, bukan untuk menikahi saudara ya, itu beda. Kalau untuk menikahi itu kan itu wajar ya, atau untuk memiliki dengan cara yang benar. Di sini maksudnya untuk menginginkan sesuatu yang tidak kudus atau tidak pantas. Nah, itu sudah jinah. Meskipun baru hasrat, baru di dalam pikiran, tapi sudah dikatakan itu berzina di dalam hati. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini terdapat di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi saudara harus paham, orang yang menceraikan istrinya akan membuat istrinya itu menjadi pezina, saudara. Kenapa? Karena istrinya otomatis akan menikah dengan laki-laki yang lain. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi jangan coba-coba menikah dengan janda, yaitu janda yang masih punya suami, saudara. Karena dianggap itu adalah perzinahan. Kenapa, saudara? Karena sejak dari penciptaan Adam dan Hawa, manusia hanya ditetapkan punya suami satu, istri satu. Itu sebabnya waktu Adam diciptakan tidak ada Hawa satu, Hawa dua, dan Hawa tiga, saudara. Hanya satu istri yang diciptakan bagi Adam. Dan itu sudah kodratnya manusia, itu sudah ketentuan Allah sejak dari penciptaan bahwa laki-laki hanya akan boleh punya istri satu. Kalau ada yang berkata kenapa nabi-nabi punya banyak istri, contohnya seperti Salomo dan lain sebagainya, ya mereka punya istri lebih dari satu bukan karena difirmankan, bukan karena perintah Tuhan. Tuhan justru melarang, mereka yang melanggar. Jadi nabi punya istri lebih dari satu seperti contohnya Salomo, itu bukan karena perintah Tuhan, itu kemauannya sendiri. Jadi kita tidak bisa melegalkan itu seolah-olah, oh kalau begitu kita boleh juga dong, orang Kristen boleh juga punya istri lebih dari satu, karena nabi-nabi pun juga punya istri lebih satu. Kalian harus bedakan yang mana perintah Tuhan, yang mana dilarang. Nabi-nabi juga punya kehendak bebas, mereka bisa melakukan kehendak Tuhan, mereka juga bisa melanggar kehendak Tuhan. Dan setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan selalu ada konsekuensi, saudara. Itu sebabnya saudara kalau membaca kisah nabi-nabi yang tidak taat untuk punya istri hanya satu, saudara bisa lihat bahwa kehidupan mereka akhirnya menjadi masalah. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Kita lanjut Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Itu ada di dalam Bilangan 30 ayat 2, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi orang percaya sangat dilarang untuk bersumpah demi apapun. Ingat itu, saudara. Kita sebagai orang percaya tidak boleh bersumpah demi apapun. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu ada di Keluaran 21 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu maksudnya kalau ada orang yang berbuat jahat, ya kita harus sabar dan jangan membalas. Itu maksudnya, saudara. Bukan justru menawarkan untuk pukul lagi, bukan begitu. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu di dalam Imamat 19 ayat 18. Jadi ini semua Taurat-Taurat, saudaranya, aturan-aturan dalam Taurat yang diubah.
atau disempurnakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih sesamamu manusia dan bencilah musuhmu itu diubah, disempurnakan dengan cara kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ada beberapa hal yang dicontohkan Yesus terkait aturan-aturan di dalam hukum Taurat yang pada akhirnya nanti diubah atau diganti dengan hukum kasih yang jauh lebih tinggi nilainya dan lebih sempurna, saudara. Jadi jelas bahwa memang sebelum digenapi, jauh hari Elohim sudah mengatakan bahwa dia akan mengganti perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Dan Yesus memberikan beberapa hal di mana aturan-aturan di dalam hukum Taurat itu yang digantinya nanti dengan hukum kasih. Seperti yang saya baru baca tadi, saudara. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, itu yang di Yeremia 31 tadi, saudara. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, ini kutipan Paulus dari nubuatan Elohim tadi kepada Nabi Yeremia. Jadi Paulus tidak sedang membuat ajaran baru yang bertentangan dengan Elohim, bahkan Yesus, saudara, tidak. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Paulus tidak bertentangan ajarannya dengan Yesus. Justru Yesus sendiri yang mengatakan bahwa memang perjanjian yang lama itu akan diubah dengan perjanjian baru. Nah, kita akan coba lihat ayat yang disalahpahami sehingga orang berpendapat bahwa ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sekilas memang sepertinya Yesus itu tidak ingin meniadakan hukum Taurat. Sekilas, saudara. Tapi kalau saudara cermati ayat 18, saya bacakan ulang. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, koma, saudara, bukan titik, sebelum semuanya terjadi. Jadi ini yang disampaikan ayat 17 sampai 19 itu berlaku sebelum semuanya terjadi atau digenapi. Artinya hukum Taurat, segala tuntutan, segala perintah dan larangan itu harus digenapi semuanya, saudara. Barulah bisa hukum Taurat itu ditiadakan atau diubah. Tetapi sebelum itu digenapi, tidak boleh diubah sama sekali. Bahkan siapa yang mengubahnya sebelum digenapi, dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Itu maksud dari 3 ayat ini, saudara. Jadi tiap kalimat itu harusnya dipahami. Jangan ambil sepotong-sepotong kemudian ambil kesimpulan. Jadi jelas, saudara, ya, bahwa ajaran Paulus dan Yesus sama sekali tidak berbeda. Paulus justru meneruskan apa yang dinubuatkan Elohim terkait perjanjian baru dan apa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius pasal 5 tadi, di mana memang Yesus merubah perintah di dalam kitab Taurat dan diubah menjadi perintah hukum kasih yang jauh lebih sempurna dan lebih tinggi kedudukannya, karena di dalam hukum kasihlah semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu tergantung. Artinya semuanya sudah ada di dalam hukum kasih. Contoh, saya kasih contoh, saudara. Di dalam hukum Taurat ada dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri.
Nah, orang yang memegang hukum kasih, mungkinkah akan membunuh orang lain? Tentu saja orang yang mengasihi orang lain tidak akan membunuh. Tentu saja orang yang mengasihi orang lain tidak akan mencuri milik orang lain. Karena kasih, baik kasih kepada manusia atau kepada orang tersebut, maupun kasih kepada Allah, karena Allah memang tidak suka orang membunuh atau mencuri. Jadi hukum kasih itu jauh lebih sempurna daripada hukum Taurat. Itu sebabnya kenapa hukum Taurat harus ditiadakan. Karena memang dampaknya juga, saudara, karena hukum Taurat itu menghasilkan kutukan. Satu saja saudara tidak lakukan dari 613 itu, saudara sudah hidup di bawah kutukan. Karena satu dilanggar, otomatis dia menjadi pelanggar Taurat. Tidak dikatakan berapa hukum yang dilanggar sehingga bisa diperhitungkan sebagai pelanggar Taurat. Satu saja dari 613 dilanggar sudah diperhitungkan sebagai pelanggar hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena faktanya memang manusia tidak mampu lakukan itu. Dan Allah akhirnya dengan kasih karunia-Nya mengambil inisiatif untuk mengubah perjanjiannya menjadi perjanjian yang baru. Perjanjian baru yang tidak lagi berisi tentang hukum Taurat, tetapi perjanjian baru yang berisi tentang hukum kasih yang jauh lebih sempurna. Jadi Paulus tidak bertentangan ajarannya dengan Yesus, saudara. Tidak. Tapi justru Paulus meneruskan apa yang diajarkan Yesus tentang perjanjian baru dan tentang penggantian aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Sebenarnya masih ada beberapa hal terkait sunat dan lain-lain, tapi nanti saya akan bahas di video berikutnya, saudara, kalau saya ada waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya sangat berharap saudara bisa paham apa yang saya sampaikan, sehingga saudara bisa lebih mengerti dan lebih kuat lagi. Dan percayalah bahwa kita bukan orang-orang yang bodoh yang terlalu mudah percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin kita percaya Injil, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan percaya Paulus sebagai Rasul kalau ternyata ajarannya bertentangan. Kita tidak setuju. Justru karena kita paham, kita mempercayai ajaran Yesus, mereka bertentangan. Terima kasih dan memberkati.